Pak Adnan, banyak yang mengatakan seperti tadi ya, ini isu-isu yang beredar di luar sana, keterlibatan politik praktis, keterlibatan partai politik di dalamnya. Nah, kalau dari Pak Adnan sendiri selaku pengamat kebijakan publik, melihat dampak mutasi atau job fit restrukturisasi dalam sistem pemerintahan Kota Makassar yang ideal itu seperti apa sih Pak Adnan? Ya, sebenarnya idealnya memang ya bahwa pansel panitia seleksi ini dia harus memposisikan diri ya sebagai tim yang independen ya yang tidak disetir oleh siapapun. Kita berharap bahwa pansel ini tidak dipengaruhi oleh siapapun, termasuk juga ke dalamnya adalah wali kota terpilih Ramdan Pomanto. Ya, mudah-mudahan itu diberikan sepenuhnya kepada pansel panitia seleksi untuk menentukan siapa yang layak, yang sesungguhnya layak menempati suatu tempat dan tidak ada faktor-faktor X di dalamnya. Faktor X itu adalah dari semua tim pansel ini ya betul-betul bekerja secara profesional, terukur dan akuntabel apa yang mereka lakukan, dan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada semua masyarakat. Karena saya melihatnya kalau kita tetap menggunakan istilah literasi sepak bola, ini kan sudah pernah terjadi pertandingan ya El Clasico ya mungkin antara ya di Spanyol sana ya mungkin antara Real Madrid ya dengan Barcelona. Ya Barca. Ya. Ya mungkin seperti itu. Nah setelah ada tim yang pemenang di El Clasico ini, di Clasico atau pertandingan yang cukup menegangkan yang sudah sering dilakukan antara Barca dengan Madrid dan tetap dimenangkan oleh tim ini harus berpelihara, memperlihatkan, menunjukkan kompetensinya, kualitas baik secara independensinya ya maupun ya secara pertanggungjawaban ke masyarakat gitu, bahwa memang kami bekerja secara profesional dan kerja-kerja yang ada di Kota Makassar dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat, baik penduduk asli Kota Makassar maupun para tamu yang datang ke Makassar, menilai bahwa memang pelayanan di Makassar itu ya maksimal gitu, atau pelayanan prima yang cukup memuaskan kepada seluruh halayak masyarakat Makassar. Nah, perlu memang dilakukan ya Pak Wali Kota sebaiknya memang ya harus menyerahkan 100% ya kepada pansel agar pansel ini bekerja dan bisa melahirkan dan bisa menyeleksi dan bisa menentukan siapa sebenarnya yang akan menempati SKPD. Saya melihatnya masih ada sekitar 18 SKPD yang aktif kosong, yang lowong, baik yang karena pensiun maupun karena melakukan atau menempati tempat baru gitu. Nah, kekosongan ini sebaiknya memang tidak hanya karena ada yang berkeringat atau tidak berkeringat gitu. Yang saya sampaikan tadi bahwa betul-betul memang baik dilihat dari background pendidikan, ya background prestasi, background kerjasama dan beberapa indikator-indikator. Ya saya pikir ini akan bisa terlihat dan bisa maksimal kerjanya. Ya, seperti itu Ade. Baik, terima kasih Pak. Dan terakhir saya ke Prof. Aminuddin Ilmar. Prof. Aminuddin selaku pansel ya di Jokpit pemerintah Kota Makassar kali ini, saya kira bagaimana harapan Prof. Aminuddin untuk menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan warga Kota Makassar?
Ya, terima kasih. Saya kira selaku anggota Pansel, saya tadi sudah dari awal menyatakan berterima kasih terhadap semua kritikan dan masukan, sehingga ini akan memperteguh sisi pelaksanaan dari tim seleksi sendiri di dalam proses job fit ini, sehingga betul-betul bisa menempatkan orang sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas dan kompetensinya. Tentu juga kita melihat pada aspek kepentingan yang lebih jauh, bahwa dari hasil proses job fit ini nantinya setelah dilakukan dan ditetapkan, karena mekanismenya Pansel itu akan menetapkan 3 jabatan pilihan. Ada jabatan pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada, memang nanti diserahkan kepada wali kota untuk menempatkan apakah seseorang itu pada pilihan pertama, pilihan kedua, atau pada pilihan ketiga sesuai dengan rekomendasi dari Pansel. Jadi tetap memang ada ruang yang diberikan kepada wali kota, karena itu memang sesuai ketentuannya seperti itu, bahwa proses job fit itu melahirkan 3 rekomendasi pilihan. Pertama, pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nah, dari situ kemudian wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian akan menetapkan apakah dia akan memilih berdasarkan pilihan pertama, ataukah berdasarkan pada pilihan kedua, atau berdasarkan pada pilihan ketiga. Jadi setelah proses job fit selesai, kan nanti tim Pansel akan melakukan rapat tim. Nah, dari rapat tim itu akan dipertemukan berapa nilai total yang diperoleh dari masing-masing tim Pansel, kemudian bagaimana rekomendasi dari masing-masing tim Pansel, dan dari situlah kemudian hasil rapat tim Pansel akan merekomendasikan 3 jabatan pilihan itu. Nah, nanti wali kota lah selaku pejabat pembina kepegawaian akan menetapkan apakah yang bersangkutan ditempatkan di jabatan apa. Jadi sebagaimana tadi dikemukakan, proses ini sama sekali adalah proses yang untuk menata kembali posisi masing-masing pejabat definitif yang ada, ya. Jadi tidak ada konsekuensi yuridisnya. Jadi konsekuensi yuridisnya mungkin barangkali dia bergeser. Yang tadinya dia kepala dinas A menjadi kepala dinas B atau kepala dinas C. Jadi sesuai dengan rekomendasi pilihan yang dilakukan oleh Pansel dan ditetapkan oleh wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Jadi saya berterima kasih sekali terhadap semua masukan berupa kritikan dan juga peringatan agar tim ini betul-betul bekerja. Karena dari hasil proses job fit ini nantinya akan dilanjutkan ke proses kompetisi terbuka atau lelang jabatan terbuka terhadap jabatan-jabatan yang lowong. Ya. Jadi terhadap jabatan-jabatan yang lowong tadi akan diisi melalui proses lelang atau kompetisi. Kalau ini hanya melihat istilahnya komposisi pejabat, apakah dia masih tetap di situ atau bergeser ke tempat yang lain. Sekira demikian. Baik, terima kasih Prof. Amiruddin Ilmar yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Kita berbincang-bincang terkait dengan job fit ya, jelang job fit nanti. Ya. Terima kasih juga waktunya Bapak Adnan Nasution yang luar biasa ini background-nya. Saya lihat dari tadi bagus sekali ya Pak Adnan, terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Kalau dilihat dari perbincangan kita tadi, ini saya menarik kesimpulan bahwa untuk mengisi jabatan yang kosong, ini jangan lihat siapa orangnya, tetapi lihatlah apa yang bisa ia lakukan. Jika memang ia mampu melakukan perubahan, produktivitas, kreativitas, mengapa tidak? Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan, Prof. Aminuddin Ilmar.